Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lu ngucapin salam itu emang boleh salam toleransi? Emang Bukannya katanya haram. Siapa yang bilang haram? No, organisasi orang. Siapa No, yang bilang Om. haram? Depannya M, belakangnya I, tengahnya U, 3 huruf. MUI dong, berarti udah jelas dong Di-spill ya? kalau itu di-spill. Emang MUI bilang haram? Haram bang. Gimana? Jadi Gimana? belum lama ini MUI tuh ngeluarin fatwa larangan salam lintas agama gitu. Jadi Salam lintas Lintas agama. Jadi kalau misalnya siapapun yang mau berpidato atau ada acara apa nggak boleh lagi ngucapin salam lintas agama katanya. Jadi BTW salam lintas agama itu yang tadi diucapin sama Egra. Assalamualaikum, shalom gitu-gitu. Itu udah nggak boleh lagi katanya salam lintas agama itu haram. Dan pokoknya salam lintas agama itu kayak udah dilarang sama MUI karena katanya salam dalam Islam itu doa. Jadi yang sifatnya ibadah. Jadi harus sesuai syariat. Nggak boleh tuh habis ngucapin apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum terus tiba-tiba langsung Shalom. ke agama lain, itu nggak boleh, katanya itu mengandung ibadah gitu. Jadi harus sesuai syariat Islam. Itu kata Ketua SC Ijtima Ulama 8 Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Jadi, Oh, Pak ini. Pak Soleh. Niam ya, Pak Niam. Pak Niam. Pak Niam apa Pak Soleh ini? Nggak, dia terkenal dengan Profesor Niam memang. Profesor Niam ya itu. Jadi profesor nih. Ya, jadi intinya sudah dilarang, sudah tidak boleh lagi mengucapkan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu udah dilarang guys, katanya haram, gak sesuai sama syariat Islam. Tapi pernyataan MUI Bang, kalau menurut Bang Ade itu emang harus banget diikutin gitu ya? Fatwa mutlakah Mutlakah atau bersifat Iya. dibantah atau Iya, iya. gimana? atau bersifat hukum positif gitu yang memang Ya, nah ini kan menarik ya, pernyataan kalian ini mempertanyakan tentang sebetulnya kekuatan sebuah fatwa itu, sebuah pernyataan dari MUI ya. Ini resmi keluar dari MUI ya, iya. melalui sebuah ada sebuah acara kali ya. Ya mungkin bukan perilisan ya, semacam peresmian fatwa MUI yang terbaru gitu. Iya. Memang pertanyaannya jadinya adalah bahwa apakah fatwa MUI itu adalah sesuatu yang harus dilakukan? Jawabannya adalah enggak, ya. Artinya relatif lah. Kalau misalnya Egra adalah seorang Muslim yang percaya bahwa MUI itu kan adalah kumpulan dari para ulama, ya. Ada nggak ulama yang berada di luar MUI? Banyak. Ya. Ini hanya sebagian dari ulama-ulama yang memutuskan untuk bergabung dalam MUI. Itu bukan lembaga negara ya, itu bukan lembaga pemerintah. Dia itu kayak LSM lah. Ormas kah? Semacam itu. Jadi kumpulan para ulama. Ya. Okay. Nah, cuma karena dia itu diasumsikan dulu dikenal, sangat terkenal karena orang-orang yang memimpin MUI itu, contohnya dulu itu Buya Hamka namanya, ya. Kan pernah dengar. Sangat terkenal di masanya ya. Itu orang menghormati fatwa-fatwa MUI. Jadi lebih karena saya percaya pada ulama yang berada di MUI, atau saya percaya sama pimpinan-pimpinan MUI, maka saya ikuti fatwa mereka, ya. Tapi tidak ada kewajiban mutlak, ya. Tidak ada kekuatan mutlak dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Dengan kata lain, kalau saya misalnya tadi ya, Egra contohnya adalah orang yang mengikuti fatwa MUI, ya. Kalau MUI bilang nggak boleh tuh salam lintas agama. Ya udah, kamu ikuti aja, nggak apa-apa, bagus. Iya. Ya. Tapi kalau saya merasa kok kayaknya fatwa tersebut nggak masuk akal ya, saya nggak setuju. Dan ketika si MUI menyatakannya, dia menjelaskan dengan mengutip ayat-ayat nggak? Nah, jawabannya adalah seringkali nggak. Jadi dia cuma mengatakan, misalnya kasus yang kali ini tuh adalah yang menurut dia karena karena salam itu adalah doa. Bagian dari doa, ibadah. Ya. Maka doa itu ibadah, maka itu nggak boleh dicampur dengan ibadah agama lain. Kayak itu sesuai syariat Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu adalah kesimpulannya si Profesor Niam dan kawan-kawannya. Ya, saya yakin sih, yang saya tahu paling tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang itu. Jadi kembali ke pertanyaan kalian, sebetulnya masyarakat juga harus tahu ya, itu adalah semacam panduan buat umat dari para ulama MUI. Ya, apakah itu mau diikuti atau tidak? Ya
relatif, tergantung pada masing-masing umat Islamnya mau ikut atau enggak. Jadi enggak ada kewajiban untuk mengikutinya. Kalau kekuatan fatwa di situ saya rasa. Tapi kan memang disayangkan aja Bang, maksudnya mengapa mereka harus mengeluarkan fatwa yang malah kok justru kayak memecah persatuan ya, karena kan kata Dirjen Bimas Kemenak nih, Pak Kamarudin Amin itu bilang kalau salam lintas agama itu tuh baik loh, bagus loh prakteknya tuh buat kerukunan, jadi mengapa harus diharamkan gitu. Apalagi kan maksudnya istilahnya bagus dong kalau misalnya ada pemimpin agama bahkan yang misalnya ngucapin Assalamualaikum, Shalom, itu kan kayak menandakan ini loh toleransi yang sesungguhnya. Bentuk toleransi. Iya. Nah itu kan kamu menyebut tadi seorang pejabat Kemenak kan. Nah kan tadi kamu tanya, ini kekuatan hukumnya seperti apa sih? Itu saja sudah menunjukkan bahwa sebetulnya bahkan seorang pejabat Kementerian Agama ya. Jadi kan lembaga pemerintah tuh resmi, bagian dari negara, itu mengatakan loh kan salam lintas agama itu sesuatu yang baik ya bagi kerukunan umat. Jadi dalam hal ini ya saya senang juga sih bahwa ada pejabat Kemenak yang langsung menyampaikan bantahannya terhadap pernyataan MUI tersebut. Jadi tidak perlu harus diikuti kalau kita tidak setuju. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal lain bisa saja dalam fatwa yang lain, misalnya fatwa bahwa harus bayar zakat 2,5% itu wajib gitu ya. Ya oke gitu ya, dijalankan aja. Atau dilarang minum alkohol ya boleh gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini saya sendiri termasuk orang yang mempertanyakan. Tapi saya rasa ini memang sebuah cerminan dari perubahan dalam gaya beragama umat Islam di Indonesia. Jadi gini, dulu lazimnya kalau orang misalnya dalam sebuah acara nih ya, apakah acara itu seminar atau pidato atau kita bikin rapat gitu ya, itu biasanya dimulai dengan selamat pagi ya, selamat siang semua gitu ya, salam sejahtera bla bla bla. Itu dulu begitu ya. Kemudian saya rasa sekitar mungkin tahun 90-an lah ya, 1990-an maksud saya, di abad yang lalu kan, abad 20 kan. Itu kan mulai ada apa sih, semangat untuk mengislamkan. Ya, ya jadi islamisasi lah ya. Islamisasi itu nggak harus semua orang jadi Islam, tapi kita mulai menggunakan, atau umat Islam mulai menggunakan terminologi, istilah-istilah, pengucapan yang Islami. Ya. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat identitas keislaman. Karena waktu itu barangkali sebagian pemuka agama menganggap identitas keislaman itu semakin menghilang. Ya. Nah, itulah ketika itu berbarengan dengan itu misalnya perempuan mulai berjilbab. Umat Islam yang perempuan mulai berjilbab. Mulai ada yang panggilan-panggilan kayak ana, antum, saya, kamu, ukhti, ahwan, ikhwan, dan macam-macam ya. Jadi dan orang berjilbab, terus prianya menggunakan apa ya? Gamis. Kok gamis? Peci. Jubah. Iya. Kalau gamis itu perempuan ya? Perempuan. Laki-laki juga ada gamis ya? Iya, ada kan yang pakai jenggot. Pakai, kalau peci barangkali dari dulu peci kan? Sorban, dia nggak sih? Iya, ada juga yang pakai sorban. Dan pecinya tadinya hitam, sekarang menjadi putih. Peci putih. Jadi ada semacam pengislaman budaya, islamisasi budaya. Mulai dikenal kayak musik-musik nasyid segala macam. Kalau dulunya kan kasidah ada tuh di masa lalu. Tapi mulai tahun 90-an, 2000 tuh orang mulai menggunakan musik-musik tanda petik musik Islam atau musik Arab lah, sebetulnya musik Timur Tengah yang lebih modern ya. Nah, berbarengan dengan itu muncul kecenderungan untuk mengubah yang tadinya selamat siang, selamat pagi itu menjadi assalamualaikum. Tadinya assalamualaikum, lama-lama harus lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang sebenarnya memang kata-katanya bagus itu salam assalamualaikum rahmat dan berkat dari Allah kepadamu gitu ya, which is good ya. Tapi kemudian memang ada semangat mengucapkan itu dalam rangka meneguhkan, menguatkan identitas keislaman. Ya, terjadilah islamisasi di dalam budaya di berbagai wilayah gitu kan. Jadi orang mulai merasa bahwa
menjadi kebiasaan gitu, jadi habit. Hmm. Gitu dimulai, karena kita orang Islam, kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagian bahkan menganggap itu wajib gitu loh. Mengucapkan itu adalah sebuah kayak ada doktrinnya bahwa itu kewajiban, kalau saya ketemu kamu sebagai sesama muslim, saya harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kamu menjawabnya. Nah, dalam hal ini juga menarik untuk mengingatkan bahwa di situ ada anggapan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya diberikan kepada sesama umat Islam. Jadi doa kita tuh berikan rahmat dan berkat itu hanya kepada sesama umat Islam. Kalau sama Cindy nih kasusnya karena dia adalah orang Kristen, nggak boleh. Oh iya, pernah Egra ya, pernah juga kan dapat dulu pendidikan semacam ini. Jadi dia katanya kita nggak boleh mendoakan dia sebagai orang Kristen. Haram itu. Dulu digituin sih Bang ya. Dia kan Kristen, ngapain salam? Karena saya ingin agar dia hidupnya selamat dan bahagia, gimana? Ya, jadi gitu. Jadi dan orang merasa harus, maka diucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ini terus berlangsung. Tapi kan kita juga merasa ya, sejak terutama Pak Jokowi menjadi presiden, ada semangat untuk mengurangi ya, mengurangi kekonservatifan beragama ini. Tapi untuk mengatakan jangan ucapkan Assalamualaikum kan jadi nggak enak ya. Juga. Ya. Nah, sehingga ketika itu mulailah, saya nggak tahu siapa yang mulai. Ya, siapa yang mulai itu saya nggak tahu. Mulai Pak Jokowi. Dan saya duga sih Pak Jokowi nggak gitu amat ya pengetahuannya. Tapi mungkin juga dia, mungkin Gibran, saya nggak tahu. Mungkin siapa yang lain. Supaya adil, fair, kan pesertanya itu nggak semua orang Islam. Jadi dianggap nanti orang Kristen seperti sini sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya ditujukan pada umat Islam. Ingat loh, ada tambahan catatannya. Itu sebenarnya yang tadi saya bilang, ada kepercayaan bahwa itu sebetulnya hanya boleh ditujukan kepada umat Islam. Maaf Bang, aku potong. Keyakinan bahwa berkat dan rahmat itu cuman boleh diucapkan dari orang Islam untuk orang Islam itu aja, apa ada semacam pendapat beberapa ulama yang menyatakan itu? Kalau Iya, banyak ulama yang berpendapat begitu, dan umumnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan begitu. Saya sih nggak percaya, ini saya pribadi karena kan gini, itu kan adanya kalau pernyataan itu namanya sunnah dan hadis ya. Itu sunnah dan hadis itu ucapan Nabi. Bedakan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran tuh adalah ayat Allah. Memang yang bawa juga Nabi Muhammad, tapi itu jelas adalah ayat Allah. Ditulis rapi. Kalau sunnah dan hadis itu sekeinget orang. Kayaknya dulu Nabi pernah ngomong begini deh. Ngerti nggak? Itu beda. Oh, jadi ucapan orang yang sebenarnya tidak didasarkan Al-Quran. Tidak didasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tuh Nabi Muhammad turun bilang, bro. Nggak bisa deh. Ada. Sahabat-sahabatnya ya bro kan, bro. Ini tadi malam baru dapat nih ayat baru. Wahyu atau diwahyukan kepada dia dari Jibril ya. Malaikatnya Jibril ya. Jibril. Iya. Nggak yakin gitu sih. Nggak yakin kok. Ya kayak ayatnya bunyinya gini, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Terus diapalin nih sama sahabat-sahabat, atau sahabat ada yang nulis. Gitu ya. Jadi resmi itu. Kalau hadis dan sunnah itu adalah seingat saya, jadi karena Nabi nggak pernah perintahkan tuh kalau itu hadis, kalau bukan ayat Quran dia nggak pernah perintahkan itu untuk ditulis. Dan jadi misalnya kalian nih kasih contoh deh Bang, Muslim nih. Kalian tuh adalah generasi Nabi Muhammad, ya. Kadang Nabi Muhammad tuh berbagi ayatnya dengan bilang langsung tadi siang, tadi malam, saya baru aja dapat ayat baru. Terus kalian ngapalin atau kalian nulis, Tapi kan kadang-kadang dalam sehari-hari ada kayak dalam kasus yang kita sedang bicarakan, dia ngomong tuh, menurut saya sih sebenarnya Assalamualaikum itu sebaiknya kita berikan kepada sesama umat Islam aja. Nah, itu sebetulnya nggak pernah dicatat. Tapi orang belakangan seingat dia, ada yang bilang, kayaknya pernah deh Nabi ngomong begini.
Nah itu dianggap sebagai hadis atau sunnah. Jadi hadis atau sunnah itu sebenarnya berdasarkan tafsiran dari beberapa orang yang kita nggak tahu nih apakah Nabi Muhammad ini Beneran. ya istilahnya diwahyukan atau enggak. Enggak diwahyukan. Bukan diwahyukan. Jadi gini, kalau yang diwahyukan dia tuh bilang, iya, saya dapat wahyu. Iya, Ya. Kalau ini enggak, dia lagi ngobrol, ya. Terus orang yang diajak ngobrol tuh kan keinget-inget tuh. Dia pulang terus dia ngobrol. Tadi kata Nabi begini. Ya, Jadi ikutin ucapannya. Iya, Nabi. maksudnya kalau si Nabi ngomong begini tadi. Itu di kepala orang diingat. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi sumber hadis dan sunnah. Siap. Nah, karena itulah hadis dan sunnah tuh terus terang nih, saya rasa siapapun yang belajar Islam tahu banyak yang palsu. Karena banyak yang nafsirin gitu gak sih Bang? Dan kadang-kadang emang bohong aja. Iya kan? itu bisa sih, iya sih. Ngerti kan? Ngerti. Jadi paham. dengan kata lain saya mau bilang, nggak semua hadis dan sunnah itu dijamin 100% memang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Iya. Tentu aja nggak berarti bahwa kita nggak usah percaya hadis dan sunnah. Enggak. Tapi saya mau bilang bahwa mungkin ada lupa kali ya. Dia kayaknya ngomong begini deh, gitu kan? Ya, artinya nggak sepenuhnya persis kayak apa yang diucapkan oleh Nabi. Atau bisa juga karena seingat gue udah lupa padahal kan. Itu terjadi beberapa hari yang lalu. Mungkin beberapa minggu yang lalu. Kalimatnya udah nggak persis. Nggak sama persis. Tapi intinya Nabi Muhammad pernah ngomong gini loh. Gitu ya. Nah, saya duga jadi kalau betul Nabi Muhammad pernah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya kepada umat Islam. Jangan-jangan itu lebih karena ada yang salah di situ. Orang lupa, orang nggak kalimatnya sebenarnya nggak persis begitu. Atau enggak bahkan mungkin Nabi Muhammad maksudnya lain, bukan maksudnya, kayak gitu. Betul, ya. Tapi anyway, karena ini untuk menjawab pertanyaan Cindy kan, itu si ulama-ulama memang pernah bilang begitu, iya. Dan mereka bilang bahwa ini pernah dihadiskan, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ingat ya, Nabi Muhammad tuh 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Jadi 1400 tahun yang lalu. Ngeceknya rada repot lah ya. Tapi Bang, kalau MUI udah ngeluarin pernyataan gitu Bang, pasti kan ada berunding gitu ya Bang. Iya. Infonya tuh Egra dapet kayak 3 harian mereka berunding dan hanya untuk permasalahan apa sih salam lintas agama itu menurut Egra kayak agak gimana ya Bang? Nggak, maksudnya kan ini fatwa maksudnya fatwa juga walaupun istilahnya mereka bukan bagian dari negara, fatwa penting dong karena seharusnya itu, penting. Ya istilahnya berbagai bukan panutan ya, semacam ajaran-ajaran. Iya, yang saya tahu tuh yang berkumpul di ini kan di Bangka ya kalau nggak salah. Di Bangka Belitung. Ya. Itu yang berkumpul di sana 654 orang. Banyaknya. Kan banyak. Ya. Iya. Jadi yang Egra bilang benar nih. 654 orang ketemu, diskusi. Di ujungnya mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh mengucapkan salam agama, lintas agama. Kan ya. dan jadi saya sorry ya, kita bukannya mau ngetawain, cuman ini kan saya cuma mau bilang bahwa ya ini sesuatu yang sebetulnya sangat debatable, ya. Terus dikeluarkan tidak dengan tujuan yang jelas untuk apa, ya. Jadi mereka tuh menganggap betul-betul bahwa karena mengucapkan salam ya, salam lintas agama itu adalah doa. Nah, itu tidak boleh digunakan dengan menggunakan salam-salam agama-agama lain. Ya, jadi itu adalah sebuah kesimpulan yang dalam pandangan saya akan menganggap bahwa itu tidak cerdas. Ya. Tapi ya kalau mau kasarnya kan ngawur. Ya. Tapi halus gerak. Oh iya, oke. Saya cuma mengatakan itu tidak cerdas. Ya. Boleh nggak si MUI mengeluarkan itu? Ya boleh-boleh aja. Dan kalau ada yang percaya itu juga boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya ini kan sangat mengganggu yang tadi dikatakan oleh Kementerian Agama. Iya. Kita lagi bangun kerukunan nih. Tapi terus kita bilang, tapi kita jangan gunakan salam agama lain.
Kan jadinya nggak rukun nih. Pak Kamarudin juga bilang kalau misalnya salam lintas agama itu bukan mencampur ajaran agama, dan umat tuh juga udah paham akidah masing-masing. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia ngomong shalom itu auto dia masuk Kristen. Ya. Tidak autologin. Tidak autologin kawan-kawan. Tolong. Oh ya, tadi saya ceritanya belum selesai sebetulnya. Iya, Siapa? Jadi tadinya selamat pagi, terus berubah pada satu masa Assalamualaikum. jadi assalamualaikum. Mulai kerasa bahwa kok cuman assalamualaikum, kan bias Islami kuat banget ya. Iya. Maka ketika itu di era Pak Jokowi itu mulailah rupanya ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya kalau supaya adil, mengingat kita nggak tahu nih siapa audiens kita, Iya, paling tidak ada agama Islam sama mudah-mudahan barangkali Kristen ya. Kristen. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera gitu. Iya. Terus lain kali bilang, tapi kan ada juga orang Hindu. Iya. Terus Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Kan budaya juga, agama budaya juga perlu ada dong. Nama budaya. Nama budaya. Mungkin ada juga Konghucu, nanti Ya, mungkin akan ada agama-agama lain. Sehingga semua itu ditampung, ditaruh di depan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, dan nama budaya. Yang tujuannya apa kalau gitu pertanyaannya? Kembali ke awal tadi. Tujuan mengucapkan sampai 5 salam sekaligus. Kayak untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga Bersih. kerukunan, dan audiensnya tuh kan nggak cuma Islam. ya Gitu. Indonesia itu kan istilahnya Pancasila banget, bukan negara Islam gitu loh. Betul. Jadi Negara ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika lah kita Ya. guys. iya. Ya walaupun barangkali di antara 100 audiens cuman 2 orang Budanya, ya dia hak yang sama Dia dengan berhak dihargai juga. untuk dihargai. Hindunya cuman 3, Kristennya atau sebaliknya di sebuah acara di mana mayoritas adalah orang Kristen, ya, Islamnya mungkin minoritas, ya tetap aja sama-sama harus dihargai. Maka lahirlah kesepakatan untuk kayak semacam tradisi gitu ya. Nah, Nah, tapi kalau kamu tanya ke saya itu termasuk orang yang memang tidak mengucapkan salam lintas agama. Jadi kalau kalian pernah lihat saya misalnya lagi ceramah atau pidato atau diskusi, pasti saya cuma mengatakan selamat siang. Egra dulu begitu bang, kalau misalkan lagi maju kan kayak ya selamat siang ya halo, terus diprotes, mana salamnya? Serius? Salamnya mana? Ih beneran kayak Siapa gitu. yang itu siapa? Kayak misalkan ada pidato di sekolah atau apa, salamnya mana? Padahal kan Kayak maksudnya bilang salam yang mana siapa? gurunya, Gurunya. salamnya mana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi balikin, wabarakatuh. diem gak lu? Ya kita kan udah yang kayak ya selamat sore, selamat siang gitu kan, halo teman-teman, itu kan kayak ya udah gitu. Jadi yang negur gurunya. Gurunya, salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi, baru diem. Oh iya, makasih. Nggak, mestinya kamu waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom gitu. Kalau Egra assalamualaikum sama ini salam sejahtera langsung. Iya. Soalnya kan ada Kristen kan di situ. Nah, saya karena itu memilih untuk daripada panjang banget kan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Siang. Kan lama tuh. Yang Iya. Ya mendingan langsung aja deh. Selamat pagi, selamat siang. Iya. Jadi saya tidak mengucapkan salam agama manapun karena semua mengandung bias kan. Iya. Yang mendingan yang paling aman, kita orang Indonesia. Saya mengucapkan selamat siang, selamat pagi. Tapi kalau saya harus mengucapkan Assalamualaikum, pertama, pernah nggak saya mengucapkan Assalamualaikum? Pernah dong. Pernah. Ya, terutama kalau itu acaranya adalah, saya tahu nih 100% pesertanya itu adalah orang Islam semua. Jadi adil dong. Misalnya acara bukber gitu ya bang. Acara bukber atau something, ya. mungkin diskusi, tapi diskusi tentang Islami. dengan mengundang organisasi Islam gitu Iya. misalnya. Iya. Itu bisa. Ya. Tapi kalau saya merasa bahwa ada cukup banyak orang di luar Islam yang berada di sana, walaupun tetap minoritas, saya merasa memang sebaiknya nggak perlu pakai Assalamualaikum. Dan ini bukan karena saya ingin menganggap Assalamualaikum itu buruk. Lagi-lagi saya menganggap Assalamualaikum itu baik, penuh doa memang. Tapi kalau itu akhirnya menimbulkan ada perasaan dibedakan gitu, berbeda-beda, kan juga nggak jadi sehat. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kok udah begini, kan udah bagus nih, sehat, ya, tiba-tiba Malah diharamkan. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan salam lintas agama. Aduh, Kecewa. Kayak mengecewakan. kan pertanyaannya,
kalau begini kan bagaimana mungkin lah ya umat Islam yang rasional seperti Egra dan umat Kristen yang juga rasional itu akan istilahnya menghargai kali ya. Karena seolah-olah agama Islam ini kok kayak agama yang eksklusif sekali ya. Jadi kayak ada sesuatu yang mengekang gitu loh. Ada yang mengekang. Tapi jadinya kesannya kayak ada benteng gitu bang. Kayak gue Islam. Terus gue nggak boleh kasih salam kalau. Jadi kayak gitu nggak sih? Benar. Jadi kayak Benar. Dan another fact sih ini mungkin biar teman-teman tahu juga. Sebelum kita menutup diskusi gitu ya. Gimana tuh? Jadi katanya MUI itu juga pernah ngeluarin, ini mungkin bisa dibilang fatwa kontroversial kali ya. Sampai saat ini dari sampai saya kecil. Saat ini ya. Jadi MUI itu juga pernah ngeluarin fatwa pada 7 Maret tahun 1981 yang isinya itu mereka menegaskan kalau umat lain nih, umat Islam mungkin ya, yang mengikuti upacara Natal bersama itu bagi umat Islam hukumnya haram. Nah, tapi itu kalau itu saya bisa pahami. Iya. Karena gini, perdebatannya waktu itu adalah gara-gara waktu itu ada instansi-instansi di Indonesia, pemerintah di Indonesia ini yang mewajibkan ya umat Islam itu untuk ikut perayaan Natal. Oke? Oh, oke. Nah, Cindy sebagai orang Kristen tentu sadar perayaan Natal kan di dalamnya ada doa ya. Iya. Nah itu. Oke. Jadi ada sebagian orang Islam yang aduh gue udah masuk ke sana terus gue harus ikut berdoa bersama umat Kristen sehingga ketika itu dikatakan bahwa nggak boleh. Oh iya. Tapi yang terpenting tapi kenapa itu sampai diangkat dan sampai dikutip oleh Cindy itu gini. Sebagian orang menganggap bahwa kalau begitu ya umat Islam itu nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, ujungnya ke situ. Jadinya ke situ. Dari cilik loh saya dididik seperti itu sini. Nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Padahal kan ngucapin doang. Bahkan coba saya tanya sama Egra nih sebagai Muslim. Egra mengucapkan selamat Natal itu kan menyatakan saya turut bahagia ya. Kamu merayakan Natal, ya. Itu baik gak sih? Baik lah, baik. Dan si orang Kristennya diucapkan selamat Natal? Ya, seneng. Ada yang peduli ya gitu. Iya. Sampai yang sedih tuh temen aku sampai yang kayak kan aku ucapin ya selamat Natal ya guys gitu kan. Terus dia malah nanya emang lu boleh ngucapin selamat Natal kan jadinya. Persis. Iya ada. Persis. Saking terlalu kuat tertanam. Oh jadi orang sono nggak boleh ngucapin lagi ya gitu. Kamu jadi sejak kecil sudah diajari begitu? Iya diajarinnya gitu. Cuman sama mama kan kayak ya ucapin aja kenapa? Aku biasanya dulu gitu bang kayak ma emang nggak boleh ya ngucapin selamat Natal pas dapat ajaran itu. Boleh kata siapa? Gitu. Iya. Jadi Egra beruntung punya ibu yang cukup terbuka pikirannya. Karena saya termasuk orang yang sering dengar tuh kenapa nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena itu artinya mengakui ketuhanan Yesus. Agak jauh ya. Agak jauh ya. Saya cuma bilang selamat Natal ya. Kan saya nggak bilang saya ikut merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau itu sebetulnya itu pun adalah sebuah pernyataan yang biasa-biasa saja. Cuma barangkali itu bisa dianggap jangan gitulah. Kita tuh orang Islam, kita jangan bilang Tuhan Yesus. Kita bilang Yesus gitu misalnya. Itu masih saya ngerti lah. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal itu artinya Anda mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu kan loncat ya logikanya. Terlalu jauh ya, kejauhan nih Bapak, mohon maaf. Jadi saya setuju sekali dengan pernyataan Pak siapa tadi yang dari Kementerian Agama. Iya. Ini semua nih adalah bagian dari upaya membangun kerukunan. Jadi ya intinya sayang aja sih kalau misalnya sampai MUI ngeluarin fatwa yang justru kayaknya ya mungkin ini terserah ya kan nggak bersifat ini wajib boleh diikutin boleh nggak, cuman dengan dikeluarkannya fatwa itu tuh membuktikan bahwa mereka nih kayaknya nggak suka banget ya sama toleransi gitu. Betul. Kasian juga bang kan ada beberapa orang yang telan mentah-mentah wah MUI ini yang ngomong nih jadi semoga fatwanya tolong dicabut lah. jangan dirilis jangan dirilis deh kayaknya. Jadi kalau kita ketemu misalnya si dia sakit, kita nggak boleh ngedoain dia. Udah biarin aja gitu. Salah sendiri kenapa Kristen? Salah sendiri ngapain lu sakit gitu. Ya Allah, Tuhan Yesus. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Nah, kalau misal kalian aduh bahas ini kak,
Coba komen di bawah. Gimana sih? Ya, stay tune terus di channel kita di Coklat TV buat tahu kita nanti bahas apa sih selanjutnya gitu ya. See you on the next episode. Bilang assalamualaikum dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye teman-teman semua. Bye bye.